Anda menyaksikan Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan berkunjung ke wilayah Pidi Jaya yang Rabu pagi diguncang gempa 6,5 skala Richter. Sementara Rabu tadi malam Aceh kembali diguncang gempa 5 pada skala Richter di wilayah Aceh Besar. Presiden Jokowi rencananya akan memonitor langsung penanganan korban gempa di Pidi Jaya hari ini. Jokowi juga ingin melihat langsung kondisi di lokasi yang diguncang gempa. Meski demikian, Presiden tidak ingin kunjungannya kali ini mengganggu aktivitas tanggap darurat di 3 kabupaten di Aceh yang terkena dampak gempa. Presiden mengaku belum tahu persis waktu keberangkatannya, namun Presiden memastikan jika cuaca baik, Presiden pasti akan berada di Aceh. Saat ini evakuasi korban gempa menjadi prioritas pemerintah, sementara itu semalam Aceh kembali diguncang gempa. Gempa terjadi pada pukul 23.05 waktu Indonesia Barat. Gempa terjadi di wilayah Aceh Besar dengan kekuatan 5 skala Richter. Gempa dengan kedalaman 10 km terjadi di titik 5,56 derajat lintang utara dan 95,75 derajat bujur timur atau 32 km timur laut Kabupaten Aceh Besar. Gempa tidak menimbulkan korban jiwa. Akhir pekan dimanfaatkan para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk menyapa warga. Seperti biasa, kedatangan calon pemimpin ibu kota selalu disambut dengan antusias oleh warga setempat. Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono hari ini mendatangi Majelis Taklim Syarif Hidayatullah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan Agus disambut puluhan warga Jalan Kebon Mangga, Kebayoran Lama dengan lantunan sholawat. Dalam kegiatan tersebut, Agus menyampaikan visi misinya jika nanti menjadi gubernur DKI Jakarta bersama pasangannya Silviana Murni. Pasangan Agus Silvi juga mendapatkan doa dari para ulama dan jamaah yang hadir dalam majelis taklim tersebut. Amin. 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat memanfaatkan akhir pekan dengan menghadiri acara temu kangen dan silaturahmi dengan keluarga besar Joyo Digdan di Balai Sarwono, Cilandak, Jakarta Selatan. Ia yang didampingi istrinya Happy Farida disambut hangat keluarga besar paguyuban mantan Patih Blitar Joyo Digdan. Dalam sambutannya, Jarod menilai sosok Joyo Digdan sebagai pemimpin yang baik, bahkan keturunannya selalu menghasilkan sosok-sosok pemimpin. Menurut Jarod, sosok pemimpin yang baik layaknya seorang pelayan di mata rakyat di mana rakyat menjadi tuannya. Joyo Digdan sendiri merupakan keturunan darah biru Mataram yang dikenal dekat dengan Pangeran Diponegoro dan turut berperang melawan penjajahan Belanda saat berusaha menguasai daerah Blitar, Jawa Timur. Sementara itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno menerima kehadiran wanita emas Hasnaini di posko kemenangan Anies Sandi di Jalan Cicurug, Jakarta Pusat. Hasnaini mengaku kegiatan ini merupakan silaturahmi sekaligus reuni dengan Sandi, mengingat Hasnaini juga pernah mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Dalam kegiatan silaturahmi ini, Hasnaini membawa pasukannya yang tergabung dalam Partai Emas. Menurut Sandi, silaturahmi ini menjadi suntikan semangat baginya untuk memajukan Jakarta. Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta menggelar rapat konsolidasi membahas langkah strategi pemenangan dan terkait penolakan oleh sekelompok orang dalam kampanye pasangan Ahok Jarot. Konsolidasi internal partai berlangsung di kantor DPD PDIP DKI Jakarta, Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan, dan dihadiri sejumlah politikus PDI Perjuangan, diantaranya Prasetyo Edi Marsudi dan Charles Honoris, dan pengurus DPD PDIP calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga hadir dalam rapat konsolidasi. Selain untuk memantapkan strategi pemenangan Ahok Jarot, pertemuan ini juga membahas terkait penolakan kampanye yang dialami pasangan Ahok Jarot. Rencananya Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot, Prasetyo Edi Marsudi, akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya Senin besok.
strategis ke depan, saat ini kan memperkuat karena kan sekarang kan sudah waktunya perang, apalagi di lapangan banyak terjadi penolakan-penolakan yang sebetulnya bukan warga masyarakat di wilayah yang kita datangi oleh paslon kita. Makanya itu juga saya penguatan di sini di internal kan ada untuk masalah saksi apa gitu kan, saksi kan dipegang oleh kita. Demikian headline news pukul 17 waktu Indonesia Barat. Headline news berikutnya akan kami hadirkan 1 jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, koalisi pendukung Basuki Cahayapurnama terus melakukan konsolidasi. Kali ini Ketua Umum PDIP bertemu Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Anda menyaksikan Breaking News iNews TV bersama saya, Qudsia Firdausi. Pemirsa, koalisi pendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok di pemilihan Gubernur DKI Jakarta terus melakukan konsolidasi setelah Mabes Polri menetapkan akan melanjutkan kasus Ahok hingga pengadilan. Pukul 1 siang ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Pertemuan keduanya hanya selang 3 hari setelah Megawati melakukan konsolidasi internal partai dan tetap mengukuhkan dukungan kepada Ahok. Pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelum pertemuan hari ini, PDI Perjuangan telah melakukan konsolidasi dukungan kepada Ahok, meski Mabes Polri sedang melakukan proses hukum kepada Ahok. Hal sama dilakukan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto yang telah melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta. Pertemuan petinggi partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pasangan Ahok Jarot terus digalang demi mengamankan suara keduanya di pemilihan Gubernur Jakarta 15 Februari mendatang. Biar masuk dulu. Jangan dulu, Pak. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pertemuan Megawati dan Setia Novanto, kita bergabung dengan reporter MNC Media Rian Antono yang berada di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, tempat berlangsungnya pertemuan. Rian, siapa saja yang sudah datang di kediaman Megawati dan apa rencananya akan dibahas dalam pertemuan kali ini? Ya baik, Uci, dapat kami melaporkan memang tadi tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto menyambangi dan juga tiba di kediaman rumah Ketua Umum PDIP, yakni adalah Megawati Soekarnoputri di Teguh Umar, Jakarta Pusat. Dan tadi ketika tiba, Setia Novanto pun didampingi oleh Sekjen dari Partai Golkar, Idrus, juga Nur Arifin, yang langsung disambut oleh Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yakni adalah Hasto Kristianto. Dan kita mengetahui bahwa sebelumnya Hasto menyebut pertemuan kali ini akan membahas 3 poin. Poin yang pertama adalah membahas mengenai dinamika politik nasional. Yang kedua juga akan membahas mengenai konsolidasi politik, yang membahas mengenai upaya memberikan dukungan terhadap pemerintah Jokowi JK pasca aksi damai 4 November 2016. Dan pada poin ketiga ini adalah suatu hal yang menarik, Uci, pasalnya memang kita mengetahui bahwa Golkar dan juga PDIP merupakan partai pendukung atau pengusung Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada kontestasi Pilkada DKI 2017. Dan poin ketiga ini nantinya mereka berdua atau tepatnya 2 partai ini akan membahas mengenai strategi pemenangan terhadap Ahok dalam Pilkada DKI, kendati memang kita mengetahui saat ini merupakan pasca ditetapkan Ahok sebagai tersangka terkait dugaan kasus penistaan agama beberapa waktu lalu. Dan jika kita melihat memang kunjungan yang dilakukan oleh Setia Novanto, ini bukan merupakan pertemuan pertama yang dilakukan oleh Setnov terhadap sejumlah partai-partai pengusung Ahok. Sebelumnya, tepatnya pada Sabtu lalu kita mengetahui bahwa memang Setnov sempat bertemu dengan Surya Paloh, yang mana Surya Paloh ini merupakan Ketua Umum Partai Nasdem. Dan juga untuk selanjutnya akan terus kami informasikan kepada Anda, Uci, perkembangan informasi
informasi dan juga apa yang akan dicapai dari pertemuan kedua partai saat ini, karena nantinya akan diselenggarakan konferensi pers tepat usai kegiatan pertemuan atau silaturahmi antar kedua pimpinan partai hari ini. Demikian, Rusi. Ya, terima kasih Rian Antono atas informasinya langsung dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, demikian breaking news siang ini. Kami akan terus melaporkan perkembangan pertemuan Megawati dan Setia Novanto di Teguh Umar. Jadi tetaplah di iNews TV dan sampai jumpa. PDI Perjuangan menetapkan presidensial parliamentary threshold yang cukup tinggi, sekitar 5-7% bersama dengan Nasdem. Itu bagaimana Mas Hasto? Baik, terima kasih. Ini adalah pertemuan para pemimpin kedua partai besar di Republik ini, sehingga dibahas adalah hal-hal yang fundamental berkaitan dengan komitmen untuk menciptakan suasana sejuk. Wajar di dalam setiap pilkada yang namanya partai politik pasti ingin memenangkan jagonya, itu disampaikan oleh Ibu Mega. Tetapi mari kita junjung tinggi demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kita taati aturan main, sehingga terhadap segala sesuatunya terkait dinamika berkaitan dengan demonstrasi, kami percayakan sepenuhnya kepada pemerintah. Terkait dengan rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu yang dibahas juga hal yang fundamental. Bagaimana penguatan sistem kepresidenan, bagaimana presiden yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat memang punya makna untuk dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik karena mendapatkan legitimasi dari rakyat. Sehingga hal-hal yang sifatnya teknis tentu saja akan dijabarkan di dalam fraksinya masing-masing. Tetapi sebagai partai pengusung pemerintah tentu saja kita ingin bersama menciptakan suasana yang damai, suasana yang sejuk, termasuk juga bagaimana terhadap politik legislasi juga betul-betul dilaksanakan untuk penguatan sistem presidensial itu sendiri. Yang kedua, kami silakan. Nama? Mesti dari kualitasnya. Ya. Saya ingin tanya, tadi ada soal mengawal pemerintahan Jokowi. Apakah ada semacam informasi atau apakah ada semacam ancaman dari pemerintah sehingga kemudian perlu ada konsolidasi untuk mengawal pemerintahan seperti itu? Ya, mengawal itu kan kita punya komitmen bagaimana seluruh janji-janji kampanye Bapak Presiden Joko Widodo dan Pak JK di dalam menjalankan nawacita betul-betul dijalankan. Mengingat situasi perekonomian dunia juga tidak mudah. Tetapi komitmen kerja keras dari Bapak Presiden memerlukan dukungan yang efektif di parlemen, sehingga terhadap kebijakan-kebijakan Presiden dengan dukungan dari Partai Golkar tentu saja akan semakin kuat dan semakin efektif di parlemen. Itulah hal yang kita lakukan di dalam dialog tadi. Sehingga sekali lagi ini adalah pertemuan kedua tokoh ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar, sehingga hal-hal yang sangat strategis dibahas dan semuanya muaranya adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih. 2 jam dan 2 jam berlangsung ya dengan akrab dan diiringi juga kemudian makan bersama, terutama juga dari Pak Nusron ini perspektif kebatinan juga banyak disampaikan oleh Pak Nusron. Oke, masih ada satu lagi. Ya. Cukup ya, makasih ya. Moga langsung ke Mas Nur. Oke, clear ya. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, semua elemen masyarakat menahan diri dan tidak terus memanaskan suasana. PBNU berharap para pasangan calon kepala daerah, utamanya DKI Jakarta, tidak lagi menggunakan isu SARA saat kampanye karena dikhawatirkan bisa memecah belah bangsa. Himbauan tersebut disampaikan jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama di kantor PBNU, Jalan Keramat Senen, Jakarta Pusat, dalam menyikapi perkembangan terkini serta dinamika yang ada di masyarakat. Ketua PBNU, Kiai Haji Said Akil Siraj, meminta kepada seluruh komponen bangsa untuk menghormati proses hukum kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama alias Ahok terkait kasus penistaan agama.
Selain para ulama dan pemuka agama, PBNU juga menekankan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya umat Islam, tidak lagi menggelar aksi unjuk rasa 25 November mendatang. Perkembangan terkini, pengurus PBNU bersama ini menegaskan: 1. Mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil kepolisian dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung. Seraya secara konstruktif, kita terus mengawasi dan mengawal agar proses hukum ini berjalan secara adil, transparan, sesuai dengan koridor hukum dan perundangan yang berlaku. 2. Menghimbau kepada segenap umat Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk turut secara proaktif menenangkan situasi serta mendorong tercapainya suasana yang sejuk, aman, kondusif, dan menghilangkan sikap buruk sangka terhadap Islam. Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok disambut antusias warga ketika belusukan di Pondokopi, Jakarta Timur. Belusukan Ahok kali ini tidak mengalami penolakan seperti sebelumnya. Kampanye Ahok kali ini disambut ratusan warga. Setibanya di lokasi, Ahok langsung meninjau saluran air yang kerap meluap saat hujan deras. Menurut Ahok, penyebab banjir yang sering terjadi di wilayah ini dikarenakan saluran air yang tersendat. Selain meninjau saluran air, Ahok juga menyampaikan akan mengganti lampu jalan yang berada di permukiman ini dengan lampu LED. Kenapa bisa lebih rapi? Dulu kan lucu, Kanker Banjir Timur ada, masa Pondok Kopi banjir sih? Kanker Banjir Timurnya kosong kok, makanya saya bilang pasti salurannya nggak benar. Nah kita minta normalisasi, dia udah di semen, di plester. Tadi saya lihat itu, di dalamin, di plester, otomatis banjir sini hilang, karena dia lari ke Kanker Banjir Timur. Ya harusnya Timur ini nggak ada masalah. 4 partai politik pengusung pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat tetap solid mendukung meski Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka. Parpol pengusung yakin bisa memenangkan Ahok Jarod dalam satu putaran. Dalam konferensi pers di posko pemenangan Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, perwakilan Partai Nasdem, Hanura, Golkar, dan PDI Perjuangan hadir untuk membuktikan kekompakan mereka. Meski tidak terpengaruh dengan status tersangka Ahok, tim ses mengakui adanya perubahan strategi dalam upaya pemenangan Ahok Jarot. Tim ses Ahok Jarot menegaskan kampanye Ahok Jarot tetap berjalan bersamaan dengan proses hukum yang dijalani Ahok. Sebelumnya, parpol pengusung digoyang isu akan mengevaluasi dan menarik dukungan terhadap Ahok Jarot. Partai politik pengusung yang terdiri atas 4 partai politik, yaitu Partai PDI Perjuangan, kemudian Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, tetap kompak dan solid mendukung pasangan Bapak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Jarod Saiful Hidayat. Sementara itu, pasca penetapan status tersangka terhadap Ahok, Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno, menegaskan parpol pengusung pasangan calon kepala daerah tidak diperbolehkan menarik dukungan selama tahapan pilkada berlangsung. Jika ada penarikan dukungan, parpol akan dikenai sanksi pidana 20 hingga 60 bulan penjara dan denda 25 hingga 50 miliar rupiah. Sayangnya di dalam undang-undang kita itu tidak memungkinkan partai politik untuk menarik dukungan kepada calon yang bersangkutan, ya. Termasuk juga calon yang bersangkutan juga tidak boleh mengundurkan diri. Terkait dengan perkembangan kasus hukum Ahok, tim kuasa hukum memastikan tidak akan melakukan upaya pra-peradilan. Kuasa hukum Ahok, Sira Prayuna, memastikan tidak akan mengajukan pra-peradilan untuk menggugurkan status hukum Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Keputusan itu diambil agar tidak ada polemik yang terjadi, sekaligus untuk menghormati keputusan hukum. Sira juga meminta seluruh pihak menghargai keputusan kepolisian dan menghargai hak konstitusional Ahok Jarot untuk melakukan kegiatan kampanye.
Sampaikan dengan tegas bahwa kami tidak akan melakukan langkah hukum pra-peradilan. Mari semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan saat sekarang ini di Mabes Polri. Sira juga yakin kasus yang menimpa Ahok tidak akan mengurangi kepercayaan warga Jakarta. Kalau Ahok dilihat dalam basis kinerja, saya kira masyarakat Jakarta tidak akan mengurungkan niatnya untuk menentukan pilihan kepada Ahok. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Penetapan tersangka dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri pada Selasa kemarin. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Sehari setelah ditetapkan menjadi tersangka, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama tetap menepati janjinya untuk berkampanye dan bertemu dengan warga. Selain warga, sejumlah artis pun terlihat mendukung calon gubernur petahana nomor urut 2 ini. Sejumlah artis tersebut ingin bertemu dengan Ahok untuk berdiskusi. Di antaranya adalah Luna Maya, Aura Kasih, dan Edric Chandra. Selain memberi dukungan, mereka datang juga untuk mengetahui program kerja Ahok. Pagi tadi, mereka pun diperkenalkan kepada warga oleh Ketua Tim Sukses Pemenangan Ahok Jarot, Prasetyo Edi Marsudi sebagai relawan baru Ahok Jarot. Saya di sini cuma pengen kasih semangat aja buat Bapak, maju terus. Selanjutnya masa kampanye dijalankan oleh Cagup dan Cawagup DKI Jakarta dengan mengunjungi warga di sejumlah kawasan permukiman. Mereka menyerap aspirasi warga sambil meminta dukungan dalam Pilkada Serentak 2017 mendatang. Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Silviana Murni berkampanye di Kampung Sengseng Kembangan, Jakarta Barat. Kampanye kali ini ia berjanji akan mengatasi masalah sampah dengan cara membangun tempat penampungan sampah dan tempat pengolahan sampah yang lebih modern sehingga sampah bisa lebih bermanfaat. Bisa wali kota aja saya sudah punya namanya Rawasari itu. Rawasari itu sekarang menjadi tempatnya World Bank suka ke sana. Karena apa? Kita mengolah sampah dengan oksigenisasi. Tapi sekarang udah banyak cara-cara sampah. Kita punya strategi bagaimana membuat sampah yang besar itu menjadi energi. Nah, dan sampah itu bukan musuh, tapi bagaimana dia bisa menjadi sahabat kita, teman kita, bahkan yang sangat membantu kita, bahkan bisa menjadi PAD. Calon Gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkampanye di Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Ahok memanfaatkan momen penetapan tersangka atas dirinya untuk meminta pendukungnya memenangkan Ahok Jarot dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan 1 putaran. Kami tetap ikut. Tolong para pendukung kami tetap datang ke TPS untuk memenangkan kami 1 putaran. Itu kita harapkan. Sementara calon wakil gubernur nomor urut 3 Sandiaga Uno mendatangi warga Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, ia mensosialisasikan program OKOC atau One Kecamatan One Entrepreneurship Center. Sandiaga menargetkan akan ada 4 hingga 5.000 pengusaha baru di setiap kecamatan. Mengenai program OKOC yaitu One Kecamatan One Entrepreneurship Center, kita memang sudah melengkapinya dengan pasukan biru. Itu kolaborasi antara dunia usaha, komunitas pengusaha, dan juga nanti Pemprov. Setiap kecamatan nanti mereka akan turun langsung ke bawah untuk menata kebutuhan pelatihan, penyuluhan, keterampilan, dan kebutuhan modal dari pengusaha-pengusaha pemula. Usai berdialog dengan warga, Sandiaga kemudian berjalan melusuri area perumahan warga. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Penetapan status tersangka pada calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mempengaruhi keikutsertaannya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Seorang kandidat baru dinyatakan gugur dari keikutsertaannya jika telah dinyatakan bersalah dan dipidana 5 tahun penjara atau lebih. Status tersangka yang kini disandang Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama tidak mempengaruhi statusnya sebagai calon gubernur petahana DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Ahok dapat tetap berkampanye sebagai salah satu kandidat kepala daerah. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menjelaskan sesuai pasal 88 Peraturan KPU nomor 9 tahun 2016, calon kepala daerah dibatalkan kalau jika divonis bersalah dan dituntut pengadilan dengan pidana 5 tahun penjara atau lebih. Penetapan tersangka yang baru saja dilakukan oleh pihak kepolisian kepada Pak Ahok itu tidak mempengaruhi status Pak Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jadi beliau tidak gugur sebagai calon gubernur, beliau tetap bisa melanjutkan seluruh proses tahapan pilkada kita, masih bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye ya sampai dengan nanti tahapan selesai. Nah, kecuali nanti ada proses hukum, nanti proses penyidikan terus berlanjut sampai dengan ada proses pengadilan. Kalau nanti misalnya ada pengadilan memutuskan beliau dipidana akibat tindak kejahatan yang disangkakan kepada beliau dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, nah itu baru berpengaruh terhadap status pencalonannya. Peraturan KPU juga menuliskan partai-partai pendukung tidak dapat mencabut dukungannya dan yang berlaku tetaplah seperti yang tercantum di hari pendaftaran. Dari Jakarta, Nadia Kartika, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan hari ini menggelar rapat konsolidasi persiapan Pilkada Serentak 2017 di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Rapat tertutup ini dihadiri oleh seluruh DPD se-Indonesia dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sekretaris DPD PDIP Provinsi DKI, Prasetyo Edi Marsudi menyebut rapat ini fokus pada pembahasan evaluasi semua daerah terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak. Prasetyo juga mengisyaratkan bila rapat kali ini juga akan membahas Ahok setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Namun PDIP bersama 3 parpol lainnya sejauh ini dipastikan masih solid untuk mengusung Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur DKI dalam pilkada 2017. Ya, bagaimana jalannya rapat konsolidasi PDI Perjuangan? Telah ada rekan kami, Riki Satria di kantor DPP PDI Perjuangan. Selamat siang, Riki. Bagaimana informasi terbaru dari rapat yang tengah dilakukan di sana? Baik, selamat siang juga pemirsa. Memang jika menghitung dengan waktu, rapat konsolidasi telah berlangsung lebih kurang 1,5 jam. Rapat ini dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sejumlah menteri dari PDIP juga turut hadir pada rapat konsolidasi ini, diantaranya adalah Cahyokumolo, kemudian Yasona Lauli, juga terlihat Pramono Anung. Namun tidak kami lihat wajah Puan Maharani karena dikabarkan Puan Maharani tengah mendampingi Presiden Joko Widodo pada hari ini. Pada pembukaan media diperoleh kesempatan untuk bisa masuk ataupun mengambil gambar sedikit mengenai kondisi rapat konsolidasi tertutup ini, dan dari rapat pembukaan tersebut Ketua Umum Megawati juga menyampaikan sedikit alasan kenapa rapat konsolidasi itu tersebut digelar hari ini. Megawati dalam pidato sambutannya mengatakan bahwa memang dia meminta untuk DPP untuk memanggil semua DPD se-Indonesia untuk merapatkan barisan untuk menggelar pertemuan pada hari ini guna melakukan evaluasi ataupun melakukan pernyataan sikap yang sama dalam persiapan Pilkada Serentak Februari 2017 mendatang. Dalam kesempatan itu juga Megawati juga memberikan sedikit sinyalemen bahwa partainya juga akan melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan masa kampanye pada pilkada yang telah dimulai pada 28 Oktober 2016 yang lalu. Dalam rapat konsolidasi yang masih berlangsung tertutup hingga saat ini, kami juga belum dapat memperoleh apakah juga akan dibahas mengenai dukungan PDIP terhadap calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, karena memang tidak ada satupun yang memberikan pernyataan ataupun isyarat ataupun sinyalemen yang kuat apakah rapat ini juga akan menentukan sikap apakah akan terus solid atau tidak terkait dengan status tersangka dugaan penistaan agama kepada Ahok. Di samping itu juga kami tidak mendapatkan informasi ataupun sedikit saja sinyalemen apakah memang benar hari ini ada perubahan sikap dari sejumlah partai pendukung calon gubernur Basuki Cahayapurnama. Diagendakan di ruang ini pemirsa nantinya sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan menggelar konferensi pers terkait hasil dari rapat konsolidasi tertutup yang digelar pagi tadi. Demikian Syira, Juan. Baik, terima kasih Riki Satria mengabarkan langsung dari kantor DPP PDIP di Diponegoro, Jakarta. Nampaknya
masih berjalan alot dan nanti jam 2 ya. Jam 2 akan disampaikan konferensi pers hasil dari rapat konsolidasi tersebut ya. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Ormas Islam mengapresiasi langkah polisi dalam menetapkan status tersangka kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Ya, mereka meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi sambil menunggu proses hukum berjalan. Pasca penetapan Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah yang diambil pihak kepolisian. Menurut MUI, status tersangka Ahok sudah sesuai dengan harapan umat. MUI berharap tidak ada lagi aksi demo susulan usai aksi 4 November lalu. Ya, saya kira kita mengucapkan terima kasih ya atas kerja profesional dari polisi. Sehingga apa yang dikerjakan oleh polisi saat ini terkait dengan dugaan Ahok yang melakukan penistaan Al-Quran ayat 51 surat Al-Maidah itu sesuai dengan harapan umat lah saya kira. Pernyataan senada juga diungkapkan puluhan orang